Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bunda Syarifah spesial edisi materi fikih kelas 4 tentang sholat idain. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke. Untuk sholat idain kali ini ya, untuk kompetensi intinya dalam aspek sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Untuk sikap sosialnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Untuk aspek pengetahuan, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Untuk keterampilannya, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baik, untuk kompetensi dasar yang nanti diharapkan bisa, itu yang pertama, diharapkan kalian nanti mampu ya menjalankan sholat idain sebagai ajaran Islam. Kemudian menjalankan sikap pemaaf dan gotong royong dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk aspek pengetahuannya, memahami ketentuan sholat idain dan mempraktekkan tata cara sholat idain untuk kompetensi aspek keterampilan ya. Jadi untuk indikator pencapaian kompetensi pada kali ini, nanti kalian bisa bersemangat menunaikan sholat idain. Yang kedua, bersikap hikmat ketika rangkaian sholat idain berlangsung. Yang ketiga, membiasakan sikap pemaaf dalam kegiatan sehari-hari sebagai implementasi hari raya idain. Yang keempat, membiasakan perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari, memahami pengertian hukum, waktu dan tata cara sholat idain, memahami keutamaan sholat idain, mempraktikkan khutbah idain dengan benar, dan mempraktikkan sholat idain. Itu ya. Baik, selanjutnya untuk peta kompetensi dari sholat idain tadi sebenarnya sudah sih ya. Untuk sikap spiritualnya bersemangat menunaikan sholat idain sama bersikap hikmat. Kemudian untuk sikap sosialnya membiasakan sikap pemaaf dalam kehidupan sehari-hari dan membiasakan perilaku gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Untuk aspek pengetahuan, memahami tata cara sholat idain dan memahami keutamaan sholat idain. Untuk aspek keterampilan nanti mempraktekkan khutbah idain dengan benar dan mempraktekkan sholat idain dengan benar. Begitu ya. Oke, sebelumnya kita baca dulu nih, ada kisah pembukanya. Ahmad adalah seorang anak kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Bulan Ramadan ini ia menunaikan ibadah puasa secara penuh 30 hari. Oleh karena itu, orang tuanya memberi hadiah sepeda baru. Pada pagi hari sesudah bulan Ramadan berakhir, orang tuanya mengajaknya untuk sholat di masjid. Ahmad merasa sholat pada hari itu agak berbeda dengan sholat yang biasa ia kerjakan. Ia kemudian bertanya pada ayahnya, "Ayah, tadi yang kita lakukan sholat apa ya? Kok takbirnya banyak ya?" Tanya Ahmad. "Ahmad, ini namanya sholat id. Kita laksanakan sesudah melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Tapi tidak hanya sesudah puasa saja kita sholat id. Besok saat hari raya Idul Adha, kita juga sholat id. Sholat id yang kita lakukan hari ini disebut sholat sunnah Idul Fitri.
Sedangkan sholat yang kita lakukan pada hari raya Idul Adha disebut sebagai sholat Idul Adha. Jawab ayah. Oh iya ya, Ahmad belum tahu caranya sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ajarin ya, pinta Ahmad. Baiklah, nanti akan ayah ajari. Nah, untuk lebih memahami, mari kita simak penjelasan berikut ya. Nah, ini ada gambar tadi yang ada gambar ketika Nabi siapa ini? Sedang apa ya gambarnya ya? Ada seorang yang sudah tua dengan seorang anak, di mana di tengah-tengahnya ada kambing ya atau domba yang sedang atau akan disembelih oleh yang bapaknya ini. Yang di sebelahnya ini ada dua anaknya. Ya, seperti itu. Baik. Nah, setelah kalian menyaksikan gambar itu, kalian bisa mulai menyusun nih pertanyaan, kira-kira itu gambar apa, atau buatlah pertanyaan yang bebas saja, yang sesuai dengan gambar yang dipaparkan. Gitu ya. Oke, untuk ketentuan sholat idain dalam cukup ini akan kita bahas tentang pengertian sholat idain, hukum sholat idain, waktu sholat idain, dan tata cara sholat idain. Sholat id adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat ini dilaksanakan umat Islam untuk menyambut 2 hari raya. Adapun kedua sholat yang dilaksanakan untuk menyambut 2 hari raya yaitu yang pertama sholat Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu berasal dari kata id yang artinya kembali dan fitri berarti berbuka. Jadi Idul Fitri berarti kembali berbuka. Nah, dikatakan kembali berbuka karena sholat Idul Fitri dilaksanakan setelah orang muslim menunaikan puasa selama 30 hari. Sholat Idul Fitri dikerjakan setiap tanggal 1 Syawal. Nah, di Indonesia Hari Raya Idul Fitri dirayakan secara meriah. Nah, setelah sholat Idul Fitri, biasanya orang-orang bermaaf-maafan dan bersilaturahim ke tempat saudara atau tetangga untuk saling bermaaf-maafan. Nah, sebelum sholat Idul Fitri, ada juga nih sunah-sunah yang bisa dilaksanakan oleh umat muslim. Sunah-sunah itu antara lain, yang pertama itu mandi sebelum sholat Idul Fitri. Ya, jadi ada hadisnya ini yang artinya dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, adapun niat sebelum sholat Idul Fitri yaitu nawaitul ghusla liyaumi Idul Adha sunnatan lillahi ta'ala. Ini kalau Idul Adha ya. Kalau Idul Fitri ya li yaumi ngidil fitri sunnata lillahi ta'ala, seperti itu ya. Nah, yang kedua memakai wangi-wangian ya. Karena apa? Karena memakai wangi-wangian itu untuk menyenangkan orang yang ditemui. Itu juga termasuk sedekah. Ini untuk laki-laki ya. Oleh karenanya disunahkan memakai wangi-wangian sebelum sholat Idul Fitri. Tidak dijelaskan sih di sini laki-laki dan perempuannya. Tetapi ada hadis yang lain yang mengatakan kalau perempuan itu tidak boleh memakai parfum yang wangi. Karena apa? Ketika melewati sekumpulan laki-laki itu katanya sudah termasuk zina. Wallahu a'lam ya. Zinanya zina, bukan zina apa-apa sih.
besok di lain kesempatan Ibu terangkan lagi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami agar pada kedua hari raya memakai pakaian yang terbagus, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan berkurban dengan hewan yang paling berharga. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari yang dimiliki. Pakaian paling bagus bukan berarti harus baru loh ya. Jadi bisa juga pakaian lama, tetapi yang terbaik dari yang kita miliki. Adapun dasar disunahkan memakai pakaian yang bagus pada hari raya Idul Fitri sudah disebutkan pada kesunahan memakai wangi-wangian di atas ya. Nah, yang keempat, makan dan minum terlebih dahulu sebelum sholat Id. Rasulullah tidak pernah ketinggalan untuk memakan beberapa butir kurma sebelum sholat Idul Fitri. Nah ya, ini sebelum sholat Idul Fitri. Tapi kalau Idul Adha, enggak sih. Kalau Idul Adha itu biasanya sesudah ya. Nah ini Rasulullah tapi tetap ya tidak berangkat sholat pada hari raya sehingga beliau memakan beberapa buah kurma. Nah ya ini ya. Jadi sunnahnya adalah kurma sebelum sholat Id, seperti itu. Kemudian ada lagi melewati jalan yang berbeda. Nah ini mungkin yang kelima ini. Yang kelima, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari sholat Id. Ini ada dalam hadis Jabir bin Abdillah yang artinya Nabi SAW ketika melaksanakan sholat Id, beliau memilih jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang. Yang keenam, mengumandangkan takbir dari terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan sampai selesainya pelaksanaan sholat Id. Dan hendaklah kamu menggenapkan hitungan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan bertakbir atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Nah, jadi ada juga hadis lain, Nabi SAW biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Nah ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Jadi ketika dari rumah sudah sepanjang perjalanan ya sampai khutbah, itu selalu dari mulutnya beliau itu selalu ada takbir Allah Akbar, nah yang seperti itu terus seperti itu ya. Itu untuk sholat Idul Fitri ya. Untuk sholat Idul Adha itu adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi Idain itu sholat Id ya. Sholat Idain itu sholat 2 sholat Id gitu, Idul Fitri dan Idul Adha seperti itu ya. Nah Idul Adha itu adalah kembali dan adha berkurban. Maksudnya kembali melakukan penyembelihan hewan kurban. Oleh karenanya Idul Adha juga dapat disebut sebagai Idul Kurban ya. Jadi rangkaian sholat Idul Adha ini biasanya dilanjutkan dengan acara penyembelihan hewan kurban. Nah kurban yang disembelih bisa berupa kambing, sapi, kerbau ataupun unta. Penyembelihan hewan kurban ini dapat dilaksanakan selama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 ya, selama hari tasyrik ya. Nah kesunahan yang dapat dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha hampir sama dengan kesunahan yang dapat dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri. Adapun sunah-sunahnya hampir sama ya, mandi sebelum sholat Idul Adha, tidak makan minum sebelum sholat Idul Adha. Berbeda dengan sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Adha tidak disunahkan untuk makan dan minum. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya. Ia berkata, Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri dan beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dulu kecuali setelah pulang dari sholat Id. Baru beliau menyantap hasil kurbannya. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, melewati jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang dari tempat sholat Id. Yang kelima, mendengarkan khutbah Idul Adha. Yang keenam, mengumandangkan takbir mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Dzulhijjah atau selama hari tasyrik.
Kemudian berdasarkan keterangan tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa terdapat beberapa perbedaan nih antara kesunahan yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri dan kesunahan yang dilaksanakan sebelum sholat Idul Adha. Coba kalian cari perbedaan dan persamaan dari kesunahan di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kemudian isikan ya dalam tabel ya. Tadi cukup jelas ya, ada yang berbeda tadi kan ya. Ya. Oke, untuk hukum sholat idain ini sebagian ulama berbeda pendapat ya tentang hukum sholat id ya. Namun menurut jumhur ulama, sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai pengikut Rasulullah SAW sudah selayaknya kita mengikuti Rasulullah SAW yang tidak pernah meninggalkan sholat id. Dengan begitu, semoga kita dianggap sebagai umatnya dan mendapat syafaat di hari akhir nanti, amin ya. Kemudian tata cara dari sholat idain. Caranya sama ya dengan sholat fardu ya, yang membedakan itu dengan sholat fardu adalah niatnya. Kemudian jumlah takbir dan waktu pelaksanaannya. Adapun ketentuan pelaksanaan sholat id adalah sholat id terdiri dari 2 rakaat, tidak disunahkan azan dan iqomat, serta sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah sesudahnya. Sholat id sebaiknya dilakukan dengan berjamaah. Sholat id lebih baik dilaksanakan di masjid jika dapat menampung seluruh jamaah. Tata cara pelaksanaan sholat id antara lain niat ya, niat sholat id dibaca di hati, boleh dilafalkan juga boleh ya. Untuk niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal qiblati ada'a makmum lillahi ta'ala. Ini untuk makmum ya, dan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha tinggal diganti Idul Adha seperti itu. Kemudian untuk takbiratul ihram sebagaimana sholat fardu ya. Pada sholat idain ini setelah niat membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah sebagaimana iftitah sholat fardu, takbir 7 kali, dan diantara takbir disunahkan membaca tasbih. Kemudian membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Adapun yang lebih utama membaca surat Qaf atau surat Al-A'la. Setelah membaca surat dilanjutkan ruku, i'tidal, dan diteruskan sujud 2 kali seperti dalam sholat wajib hingga selesai rakaat pertama. Nah, pada rakaat kedua sudah berdiri, untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali, dan di antara takbir disunahkan membaca tasbih. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surah pendek. Adapun yang lebih utama adalah surat Al-Ghasyiyah. Dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud 2 kali, tahiyat akhir, dan salam. Setelah sholat id, khotib itu biasanya melaksanakan khutbah 2 kali ya. Pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali, dan pada khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Kemudian untuk rukun khutbah sholat id sama dengan rukun khutbah sholat Jumat ya. Nah, hikmah dari sholat idain, Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu secara sia-sia. Segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah pasti memiliki hikmah dan keutamaan tersendiri. Adapun hikmah sholat idain secara berjamaah adalah 1. Diampuni dosanya oleh Allah. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anha dari Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi bersabda, tatkala umat Nabi melaksanakan puasa Ramadan dan mereka keluar untuk melaksanakan sholat id, maka Allah berfirman, wahai malaikatku, setiap yang telah bekerja mendapat upahnya, dan hamba-hambaku yang melaksanakan puasa Ramadan dan keluar rumah untuk melaksanakan sholat id dan memohon upah atau ganjaran mereka, maka saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah memaafkan mereka. Maka tersuara, wahai umat Muhammad, kembalilah kalian ke rumah-rumah kalian. Aku telah menggantikan keburukan kalian dengan kebaikan. Maka Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, kalian berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka tegaklah kalian dengan mendapat ampunanku terhadap kalian. Masya Allah sekalian. Yang kedua, memupuk persaudaraan
Jadi dalam menjalankan sholat idain disunahkan secara berjamaah sehingga dapat memupuk rasa persaudaraan sesama muslim. Yang ketiga, saling mengenal. Dengan berjamaah kita akan saling mengenal dengan jamaah lain. Yang keempat, untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. Yang kelima, sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Yang keenam, saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasehati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran. Yang ketujuh, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim. Yang kedelapan, menanamkan persamaan derajat dalam sholat berjamaah, baik orang kaya maupun miskin, orang yang punya jabatan tinggi maupun rakyat jelata mempunyai kedudukan yang sama. Yang kesembilan, menguatkan tali silaturahim. Dengan berjamaah kita bisa bertemu banyak orang dan mengetahui kondisi mereka sehingga secara psikologis kita akan merasa lebih dekat dengan para jamaah. Hal ini dapat menguatkan rasa kasih sayang kita kepada sesama. Oke ya. Jadi membiasakan sikap saling memaafkan sebagai pengamalan nilai-nilai sholat idain ya. Perhatikan hadis berikut ini nih. Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab, orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula memiliki harta atau barang. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia juga datang dengan membawa dosa kezaliman. Ia pernah mencerca si ini, menuduh tanpa bukti terhadap si itu, memakan harta si anu, menumpahkan darah orang ini dan memukul orang itu. Maka sebagai tebusan atas kezaliman mereka tersebut diberikanlah di antara kebaikannya kepada si ini, si anu, dan si itu. Hingga apabila kebaikannya telah habis, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang dizaliminya, sementara belum semua kezalimannya tertebus, diambillah kejelekan atau kesalahan yang dimiliki oleh orang yang dizaliminya, lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah ya. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang tersebut. Nah, dalam hadis tersebut diterangkan tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Siapakah orang-orang yang bangkrut ini? Orang yang bangkrut adalah orang yang pernah melakukan dosa kepada orang lain, namun belum menyelesaikannya di dunia sehingga ditagih di akhirat. Dia bisa menebus dengan amalnya, atau jika amalnya sudah tidak tersisa, dia bisa mengambil dosa orang yang ia zalimi. Sebagai sesama muslim, kita sudah seharusnya saling mengasihi, karena sebagaimana yang disabdakan Rasulullah bahwa sesama muslim bagaikan satu tubuh, yang apabila satunya terluka, maka seluruh tubuhnya akan ikut merasakan sakitnya. Tentunya kita tidak tega jika melihat teman atau saudara kita sesama muslim masuk neraka. Nah, disinilah pentingnya saling memaafkan sebagai sesama muslim. Dengan saling memaafkan, kita berharap semoga tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Amin. Ya. Baik, untuk rangkuman materi pada kali ini adalah yang pertama, sholat idain adalah sholat 2 rakaat yang dilaksanakan setiap tahun sekali pada 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang kedua, sunnah yang bisa dilakukan sebelum sholat Idul Fitri antara lain mandi sebelum sholat, memakai wangi-wangian, memakai pakaian terbaik, bertakbir sampai sesudah sholat id, melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari tempat sholat, makan dan minum sebelum sholat Idul Fitri. Sunnah yang bisa dilakukan sebelum sholat Idul Adha antara lain mandi, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang terbaik yang dimiliki, bertakbir selama 4 hari, melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari tempat sholat, tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. Nah, hukum sholat idain adalah sunnah muakkad. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berusaha untuk melaksanakannya. Nah, tata cara sholat idain yaitu dikerjakan 2 rakaat tanpa didahului azan, iqomah atau sholat sunnah yang lain. Dilaksanakan secara berjamaah, dimulai dengan niat takbiratul ihram, takbir pada rakaat pertama sebanyak 7 kali dan pada rakaat kedua 5 kali.
dengan membaca tasbih ya, antara 2 takbir ya. Jadi setelah takbir nanti dilanjutkan seperti sholat biasa hingga salam diakhiri dengan 2 khutbah. Nah, hikmah dari sholat Idain secara berjamaah antara lain diampuni dosanya, memupuk rasa persaudaraan, saling mengenal dengan jemaah yang lain ya, untuk menyebarkan syiar Islam terutama sholat. Nah, juga sebagai sebuah wadah untuk belajar tentang agama dari para ulama. Saat yang tepat untuk saling memberi semangat, menasihati antar jamaah dalam kebenaran dan kesabaran, menjaga persatuan dan kesatuan umat muslim, menanamkan persamaan derajat serta menguatkan tali silaturahim. Saling memaafkan dapat menghindarkan kita menjadi orang yang bangkrut di akhirat. Oke? Iya. Coba. Ini kalian saatnya berlatih ya, selanjutnya ya. Jawab pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat ya. Jawablah dengan soal sholat sunat Idul Fitri, sholat sunat Idul Adha, atau jawab dengan sholat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ada 3 pilihannya ya, Idul Fitri saja, Idul Adha saja, atau Idul Fitri dan Idul Adha. Karena ada yang sama di antara Idul Adha dan Idul Fitri ya. Nomor 1, disunahkan makan dan minum sebelumnya. Ayo, kalau sebelumnya makan dulu itu fitri ya. Iya, tidak disunahkan makan dan minum sebelumnya, ini adha saja. Dilaksanakan tanggal 10 Dzulhijjah, adha saja. Dilaksanakan tanggal 1 Syawal, fitri saja. Hukumnya sunnah muakkad, ini Idul Fitri dan Idul Adha. Oke ya. Nah, Sayyidina Ali radhiyallahu anha pernah berkata bahwa hakikat Idul Fitri bukan bagi orang-orang yang hanya mengandalkan pakaian baru, tetapi hakikat Idul Fitri itu bagi orang-orang yang bertambah ketaatannya. Nah, ini bagaimana nih maksud dari makalah tersebut? Jelaskan ya. Terdapat 2 jalan ke masjid tempat Andri melaksanakan sholat Id. Jalan pertama dapat ditempuh dalam waktu 10 menit berjalan kaki, dan jalan kedua dapat ditempuh dalam waktu 20 menit berjalan kaki. Karena merasa terlalu jauh melewati jalan yang kedua, Andri berangkat dan pulang dari masjid untuk sholat Id tetap melewati jalan yang sama. Bagaimana hukum sholat Id yang dilakukan Andri? Jelaskan. Nah, kemudian yang keempat, sholat Idain dilaksanakan secara berjamaah. Dan sebelum pelaksanaan disunahkan untuk mandi, pakai pakaian yang terbaik, pakai wangi-wangian. Nah, sebutkan hikmah dari sunnah sholat Idain yang demikian. Jelaskan ya hikmahnya ya. Nah, yang kelima, pada hari raya Idul Fitri biasanya masyarakat melakukan tradisi mudik ke kampung halaman untuk bersilaturahim dengan memanfaatkan waktu liburan yang lama. Bagaimana pendapatmu tentang tradisi tersebut? Berikan alasanmu ya. Ya, selanjutnya adalah tugas praktik. Praktikan sholat Idain secara berkelompok ya, di depan guru dan teman-temanmu. Minta salah satu anggota menjadi khotib, anggota yang lain jadi imam, sisanya jadi makmum. Oke? Ini aspek penilaiannya ya. Ada dari sisi khutbah, imam, makmumnya bagaimana gitu. Ya, itu saja yang akan kita atau Guru Bunda sampaikan kali ini. Kita tutup dengan doa setelah belajar ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa mampir di medsosnya Bunda Syarifah. Klik like dan subscribe ya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.